Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Slide selanjutnya, Mbak. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13 antara lain yaitu Putri Wulandari dengan NIM 2002 102 04 130. Selanjutnya Fatima Alia dengan NIM 2002 102 04 029. Selanjutnya saya sendiri Fitria Ismi Ramadhani dengan NIM 2002 102 04 158. Dan yang terakhir yaitu Purwatu Haini dengan NIM 2002 102 04 202. Slide selanjutnya. Baik, mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Mbak Ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, pada kelompok sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang bergerak di bidang ekonomi dan juga geopolitik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan berdasarkan deklarasi di Bangkok dan juga didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand juga Singapura. Nah, pada awalnya pendiri ASEAN hanya ada 5 negara, namun seiring berjalannya waktu, ada negara-negara lainnya yang bergabung pada ASEAN, sehingga pada saat ini anggota ASEAN ada 10 negara, yaitu ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Myanmar, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, di situ pada slide peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN sangatlah strategis. Indonesia menjadi inisiator terbentuknya AFTA atau yang disebut dengan ASEAN Free Trade Area. Jadi di sini Indonesia memprakarsai masyarakat ekonomi ASEAN yang disebut dengan MEA atau MEA, aktif dalam menjadi tuan rumah KTT ASEAN dan menjadi salah satu penyedia cadangan pangan bersama negara-negara lain. Nah, di situ peran Indonesia yang pertama ada Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama di bidang ekonomi antar negara. Nah, Indonesia di situ contohnya nih ya, bersama Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan juga Filipina menandatangani deklarasi Singapura sebagai tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang disebut dengan AFTA. Nah, yang sudah disebutkan tadi. Lalu yang kedua peran Indonesia yaitu bersama Amerika, Australia, dan juga Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Brunei, Singapura, dan juga Thailand, Filipina, Korea Selatan, dan Kanada juga ikut serta memprakarsai terbentuknya APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation yang dilaksanakan pada tahun 1993. Lalu Indonesia juga memprakarsai hubungan perdagangan bilateral dengan beberapa negara seperti dengan Jepang, Rusia, maupun Kanada. Lalu yang kedua di situ peran Indonesia yaitu Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama. Nah, ekonomi antar negara itu kan pastinya membutuhkan kerjasama kan, sehingga ekonomi dalam negara itu tetap berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, di sini Indonesia juga sebagai anggota aktif dalam organisasi kerjasama ekonomi antar negara seperti APEC maupun AFTA tadi yang sudah disebutkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Indonesia sebagai anggota aktif dalam organisasi kerjasama tersebut yaitu menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi
APEC maupun ACTA, lalu mengikuti atau mengirim menteri atau pejabat Indonesia ke dalam konferensi kerjasama ketika ada rapat di internasional dalam lingkup ASEAN gitu. Nah, lalu menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan juga perdagangan Indonesia. Lalu yang ketiga di situ ikut menyukseskan visit ASEAN Year 1992. Jadi di situ Indonesia juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Lalu yang kelima, di Aceh dibangun industri pupuk area ASEAN. Jadi di situ Indonesia ikut andil dalam pembangunan industri pupuk area. Lalu yang keenam di situ Indonesia menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Yang ketujuh, Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Indonesia kan mata pencahayaannya tuh di kebanyakan itu bagian pertanian, dan sehingga nantinya akan menghasilkan pangan. Karena itu Indonesia sebagai markas Komite Pangan. Lalu yang ke-8 yaitu Indonesia menyediakan tenaga kerja ke Malaysia. Jadi ketika negara-negara ASEAN membutuhkan tenaga kerja, maka di situ Indonesia akan mengirimkan tenaga kerja tersebut. Ataupun sebaliknya, ketika negara lain, anggota ASEAN lain, atau Indonesia membutuhkan tenaga kerja dari anggota ASEAN lainnya, maka anggota negara ASEAN lainnya akan mengirimkan kepada Indonesia. Slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah peran dan posisi Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang politik bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Instrumen politik untuk melakukan kerjasama ini yaitu yang A, kawasan damai, bebas, dan netral. Yang B, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Dan yang C, kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Peran dan posisi Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN yaitu yang pertama, melakukan pengiriman duta dan konsulat setiap negara anggota ASEAN, mengirimkan duta dan konsulat sebagai wakil negaranya, duta dan konsulat sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Dan yang kedua, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri dari negara ASEAN. Perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama memulangkan tersangka ke negara asal. Kerjasama ini untuk menjaga stabilitas politik di negara ASEAN. Dan yang ketiga, melakukan perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian ini mengenai pelanggaran senjata nuklir bagi negara ASEAN. Adanya perjanjian ini, negara-negara ASEAN dilarang merancang dan membuat senjata nuklir. Dan yang keempat, ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Dengan perangkat keamanan, Indonesia ikut menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Upaya ini dilakukan untuk mencegah masuknya nafsa di Indonesia atau kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Penyelesaian konflik ini sebagai kerjasama mempertahankan stabilitas politik di negara konflik. Dalam menyelesaikan konflik ini, Indonesia memiliki peran penting sebagai berikut. Yang A, sebagai tuan rumah pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau disingkat JIM. Merupakan pertemuan informal, pertemuan yang berlangsung pada 1988 sampai 1989 untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Dan yang B, sebagai pemrakarsa dan tuan rumah pelaksanaan informal ASEAN Foreign Minister Meeting. Pertemuan informal ini dihadiri Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 22 Februari 2011 di Jakarta.
Dan yang C, mengirim pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda dan mengirimkan pasukan ini menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam. Dan yang D, sebagai penengah dalam konflik antara Kamboja dan Vietnam tahun 1976 sampai 1979. Akibat konflik, banyak penduduk kedua negara mengungsi ke negara lain. Dan yang E, sebagai penengah dalam konflik antara Moro National Front Liberation atau MNFL dan Filipina. Konflik ini muncul akibat masalah sosial karena Menindaw Selatan dikuasai MNFL. Dan yang F, mendesak Myanmar agar lebih menghargai penegakan hak asasi manusia atau dapat disingkat HAM. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Yang pertama adalah dalam bidang sosial. Peran Indonesia yakni diantaranya membantu kegiatan kemanusiaan negara yang sedang mengalami bencana. Indonesia turut serta membantu kegiatan kemanusiaan negara-negara ASEAN yang sedang dilanda bencana, yaitu dengan cara Indonesia kerap menyumbang untuk membantu penanggulangan bencana di Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan juga Laos. Dikutip dari Sekretariat Nasional ASEAN, Indonesia juga memberikan bantuan kepada Myanmar untuk menanggulangi COVID-19 sebesar 200.000 US dollar. Kemudian, peran Indonesia selanjutnya yaitu membantu penyelesaian negara yang sedang berkonflik. Indonesia secara aktif turut serta dalam penyelesaian konflik negara-negara di ASEAN, yaitu contohnya seperti konflik Kamboja-Vietnam. J. Sodijati Jiwandono dalam Indonesia's Post-Cold War Foreign Policy tahun 1994 menyebutkan politik Indonesia bebas dan aktif yang tidak berpihak pada blok ideologi manapun sesungguhnya tidak identik dengan ketidakterlibatannya. Namun, hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang netral dan satu-satunya negara yang tidak terlibat dalam Perang Vietnam. Kedudukan yang netral ini akhirnya membuat Indonesia berhasil menjadi penengah atau mediator antara Kamboja dan Vietnam, sehingga kedua negara tersebut akhirnya bisa berdamai. Peran yang selanjutnya yaitu Indonesia turut serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di kalangan anak muda. Indonesia turut serta dalam penyelenggaraan seperti kegiatan pemilihan duta ASEAN, pertukaran pelajar, beasiswa ASEAN Scholarship, dan komunitas anak muda seperti ASEAN Youth Expo. Kemudian, peran yang selanjutnya yaitu turut menegakkan hak asasi manusia di ASEAN. Indonesia turut serta menegakkan hak asasi manusia di ASEAN dengan cara aktif bergabung dalam AICHR atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, di mana lembaga ini merupakan lembaga menyeluruh yang bertanggung jawab untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam bidang budaya. Yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Indonesia aktif dalam kegiatan kebudayaan, seperti contohnya keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Culture Heritage atau ACHDA. Dilansir dari situs resmi ASEAN Culture Heritage, Indonesia turut menyumbangkan item berupa artefak dan juga sejarah pada ACHDA untuk berbagai kekayaan budaya, meningkatkan kesadaran dan juga apresiasi terhadap warisan budaya ASEAN. Yang selanjutnya yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan dan kebudayaan di berbagai negara. Kemudian peran yang ketiga yaitu Indonesia dan negara-negara ASEAN saling mengirimkan dan mempromosikan kebudayaan melalui berbagai kegiatan seperti pertukaran pelajar. Dari pertukaran pelajar ini, nantinya pelajar dari Indonesia bisa mempromosikan kebudayaan di negara ASEAN. Begitu pula sebaliknya, pelajar dari negara ASEAN lain juga bisa mempromosikan kebudayaannya di Indonesia. Peran yang selanjutnya yaitu Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga negara-negara ASEAN, seperti contohnya pada pelaksanaan SEA Games tahun 2018. Kemudian yang terakhir yaitu Indonesia berpartisipasi dalam festival film yang diikuti oleh negara-negara ASEAN.
Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi. Nah, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan satu fokus kerjasama antara negara di ASEAN sejak tahun 1967. Para pemimpin negara di kawasan ini sadar bahwa dengan kemajuan teknologi mampu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, berikut ini terdapat 4 peran Indonesia di ASEAN dalam bidang teknologi. Yang pertama yaitu Indonesia aktif dalam kerjasama dalam bidang riset dan penelitian untuk pengembangan teknologi di kawasan ASEAN. Beberapa lembaga dan tempat untuk riset dan penelitian ASEAN yaitu The AHA Center yang berfungsi sebagai pusat koordinasi bantuan kemanusiaan dan mitigasi bencana ASEAN. Selanjutnya yaitu ASEAN Center for the Development of Agriculture Cooperation. Nah, di sini sebagai pusat pengembangan kooperasi pertanian ASEAN. Dan yang terakhir yaitu ASEAN Earthquake Information Center yang meneliti bencana alam gempa bumi di wilayah regional. Nah, peran Indonesia di ASEAN lainnya adalah sebagai tuan rumah ASEAN, sekretariat yang berlokasi di Jakarta. Selanjutnya yang kedua yaitu bekerja sama di bidang pendidikan tinggi dan pusat studi ASEAN. Hingga tahun 2016, ASEAN melakukan kerjasama dengan 28 negara dan berbagai organisasi regional. Nah, pusat kajian ASEAN termasuk diantaranya meneliti masalah kesehatan masyarakat yang diselenggarakan di negara-negara ASEAN atau dalam bentuk program kegiatan yang terjadwal sehingga mendapat sponsor dari mitra kerja ASEAN. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersama negara ASEAN lain bekerja sama di bidang teknologi kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di ASEAN dan negara mitra. Nah, menteri-menteri di Indonesia dan negara ASEAN saling bertukar pandang terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisasi penyebaran COVID-19 dan memulihkan aktivitas ekonomi masing-masing. Nah, beberapa kerjasama yang tercakup dalam rencana aksi untuk hal ini, yaitu dapat dilakukan untuk memulihkan ekonomi ASEAN, antara lain meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, menjamin keterbukaan pasar, meningkatkan fasilitas dan arus perdagangan. Selanjutnya, khususnya untuk barang penting, essential goods, dan produk medis, serta menghindari penerapan hambatan-hambatan non-tarif yang tidak diperlukan. Nah, peran Indonesia di ASEAN dalam teknologi kesehatan untuk mencegah pandemi diantaranya dengan saling tukar informasi jenis virus varian terbaru. Selanjutnya yang terakhir yaitu aktif dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Indonesia dalam kapasitas ketentuan Dewan Gubernur atau IAEA, nah pada tahun 2017-2018 telah memberikan dampak nyata pada penguatan kerjasama teknis aplikasi nuklir yang mendapatkan porsi prioritas jauh lebih besar dibandingkan program teknis IAEA. Yang lainnya yang bersifat pengawasan termasuk dalam lingkup ASEAN. Nah, Indonesia sendiri telah memperoleh manfaat dari diplomasi kerjasama teknis nuklir ini berupa penguasaan teknologi dan kemampuan menghasilkan berbagai produk riset aplikasi teknologi nuklir seperti varietas unggul padi dan kedelai yang berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional. Selanjutnya yaitu produk radiofarmak untuk penanganan kanker yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu penyediaan layanan iradiasi produk pangan yang meningkatkan daya saing produk ekspor nasional hingga pemanfaatan nuklir untuk pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti
dengan teknik serangga mandul. Nah, kerjasama dalam regional ASEAN dan internasional ini dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai terus dikampanyekan agar dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan visi kebijakan politik luar negeri nasional yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Yang selanjutnya mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan pertama adalah menjalin kerjasama dengan negara lain, seperti pertukaran pelajar. Sampai sekarang, kerjasama di bidang pendidikan ini masih terus dilakukan dan manfaatnya sudah bisa dibuktikan baik untuk Indonesia, juga negara lainnya, karena memang menjadi salah satu tujuan dari ASEAN. Nah, ada banyak sekolah yang menjalin kerjasama dengan sekolah luar negeri yang menjadi anggota ASEAN. Namun paling sering dilakukan adalah kerjasama dengan Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Indonesia membuka kesempatan yang luas untuk para pelajar dari negara lain supaya bisa belajar di Indonesia, begitu juga dengan negara lainnya. Selanjutnya yaitu mengembangkan pendidikan vokasi di SMK di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus pada pengembangan dan penguatan di bidang pendidikan vokasi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pertemuannya dengan beberapa menteri pendidikan ASEAN. Nah, Indonesia sebagai negara penduduk terbesar keempat di dunia dengan struktur populasi yang relatif muda ini terus meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil lewat pendidikan yang berkualitas. Dan ada begitu banyak peran Indonesia dalam ASEAN. Dengan desainnya kurikulum vokasi, yakni meningkatkan pasokan tenaga kerja terampil dengan kualifikasi dan kompetensi di tingkat ASEAN, nantinya pasti akan menentukan desain pengembangan serta membawa pendidikan vokasi ke arah yang lebih baik di tingkat pendidikan maupun dari menengah dan pendidikan tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu sebagai anggota SEAMEU, merupakan salah satu organisasi di ASEAN, yakni Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara yang merupakan lembaga pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, organisasi ini dilakukan untuk dinilai bisa membantu memecahkan masalah serta keterbatasan untuk meningkatkan kualitas serta akses pendidikan. Selanjutnya yaitu berperan dalam IPTEKIN ASEAN. Indonesia juga mempunyai peran penting dalam pembentukan serta kerjasama ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS di sepanjang sejarah berdirinya ASEAN. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN atau IPTEKIN ASEAN. Selanjutnya, berperan dalam ASEAN University Network. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan berikutnya adalah ASEAN University Network. Dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Indonesia juga memiliki peran penting dalam pendidikan di ASEAN dengan cara menawarkan beasiswa pendidikan. Selain ada juga peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan. Nah, tidak hanya Singapura yang memberikan beasiswa, latihan pengolahan jasa, keselamatan kerja industri, kesehatan, komunikasi, dan lain sebagainya. Namun Indonesia juga turut memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan juga seni untuk pelajar dari negara-negara anggota ASEAN dan juga kawasan yang negara berkembang. Selanjutnya yaitu mengadakan olimpiade di bidang pendidikan. Peran Indonesia selanjutnya yaitu mengadakan olimpiade dalam bidang pendidikan. Olimpiade dalam bidang pendidikan ini memang sering diselenggarakan dengan taraf regional Asia Tenggara, seperti contohnya dari Indonesia menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau USN
oleh Pertamina di tahun 2015. Dan yang terakhir yaitu turut serta dalam ACT. Indonesia juga melakukan pertemuan yang dihadiri oleh organisasi guru di Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan dalam ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT. Nah, acara ini diselenggarakan di Sanur, Denpasar pada tahun 2012 yang membahas tentang profesionalitas guru untuk memajukan pendidikan negara-negara anggota ASEAN. Nah, begitu banyak peran dari Indonesia yang lainnya dalam bidang teknologi dan juga pendidikan yang semuanya bertujuan untuk memajukan di bidang teknologi dan pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.